di Zoom ini. Kita percaya dengan tim anggota yang masuk dan belum masuk, bahwa Tuhan akan memberkati kita hari ini dengan segala sukacita. Kita percaya setiap langkah Tuhan tidak pernah salah. Tuhan memberikan berkat yang berlimpah dalam kehidupan kita ketika kita setiap hari menghirup nafas yang segar. Maka dari itu kita yakin dan percaya hari ini, besok, dan selalu Tuhan memberkati kita dengan sesuatu yang baru. Firman-firman yang akan diberikan kepada kita adalah firman yang nyata. Karena Tuhan datang bukan dari mana-mana, Ia datang dari surga bersama para malaikat yang memberikan rahmat anugerah kepada Bapak Johan yang disampaikan kepada kita hari ini. Ketika itu, maka Tuhan memberkati kita semua. Baik, kita akan menyanyikan lagu, yaitu lagu Tuhan Ini Tugas Kami. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani, menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani, menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani, menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Kita belajar bagaimana kita mencari kasih dan kemurahan Tuhan. Setiap hari kita diberikan perubahan-perubahan. Kita diberikan nafas yang baru. Kita diberikan hari yang baru. Bahkan kita diberikan hati yang baru dalam setiap saat. Maka hari ini adalah hari di mana hari kita percaya Tuhan memberkati kita dengan segala kesehatan. Tuhan memberikan kita anugerah. Maka di FM ini kita percaya, baik yang ada di dalam maupun masih yang ada di luar, kita percaya Tuhan memberikan berkat kita semua dengan kasih dan kemurahan-Nya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan,
bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati mengabah, serahkan diri genapi karyamu. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati mengabah, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati mengabah, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kami kembalikan kepada host, yaitu hamba-Nya Bapak Derikson. Tuhan memberkati. Amin. Ya, kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ajar kami untuk memahami rencanamu yang indah dalam kehidupan kami. Sebagaimana pujian penyembahan yang dipimpin oleh hamba-Mu Bapak Evangelis Nikolas Liang Tuhan. Tuhan, biarlah pujian dan penyembahan kami layak berkenan di hadapan-Mu. Engkau bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami dibawa dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan hanya dalam hadirat-Mu kami dapat merasakan damai sejahtera Tuhan. Pada saat hari ini ketika kami sepakat untuk mengundang hadirat-Mu Tuhan, melalui pujian dan penyembahan kami, kesepakatan kami, doa kami, bahkan juga sebentar lagi kami akan mendengarkan kesaksian daripada hamba-Mu Tuhan. Engkau urapi semuanya yang ambil bagian dalam pelayanan, pemimpin pujian penyembahan, bahkan hamba-hamba-Mu yang bersaksi, bahkan juga hamba-Mu yang telah Engkau urapi untuk menyampaikan isi hati Tuhan pada saat hari ini Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Johan sampai aku Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapak, Engkau mengutus hamba-Mu dan mempertemukan kami dalam ibadah Jum Family Ministry ini Tuhan, karena rencana-Mu yang indah Tuhan, Engkau akan menyingkapkan firman-Mu Tuhan, agar kami dapat ditegur, dapat juga dikoreksi, dan dituntun oleh firman-Mu ke dalam jalan kebenaran Tuhan, di hari-hari yang semakin jahat ini Tuhan. Bagaimana sebagai tema yang akan dibawakan adalah sengsara membawa nikmat Tuhan. Kami sadari Tuhan bahwa hidup kami tidak selalu mulus Tuhan. Dan Engkau telah memberitahukan itu kepada kami Bapa, bahwa kami harus memikul salib kami Tuhan. Sebagaimana Engkau telah terlebih dahulu Tuhan melakukannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mendengarkan hamba-Mu, pakai mulut lidah hamba-Mu sebagai saluran berkat daripada firman-Mu Tuhan. Kiranya semuanya yang mengambil bagian dalam pelayanan, baik doa syafaat, doa berkat, bahkan juga bincang-bincang dan doa penutup urapi hamba-hamba-Mu Tuhan, sembunyikan di balik kemuliaan salib-Mu, biarlah nama Tuhan, nama Yesus yang ditinggikan dan dipermuliakan. Teman-teman kami yang masih akan masuk dalam ibadah Jum ini Tuhan, jauhkan segala yang menghalangi mereka Bapa, agar kami dapat bersama-sama dapat rasakan hadirat-Mu. Demikian juga peralatan yang kami pakai, jaringan yang kami gunakan, jauhkan dari segala gangguan Tuhan.
agar kami dapat rasakan Tuhan berkat-Mu dalam ibadah ini. Bahkan kami sadari Tuhan ada oknum yang tidak senang ketika kami beribadah kepada-Mu, memuji memuliakan Engkau, yaitu kuasa-kuasa kegelapan kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus telah memberikan kemenangan. Kami percaya Roh Kudus yang ambil alih ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Silakan buat hamba-hambanya yang ingin bersaksi. Silakan. Bu Lydia, ada kesaksian kah, Bu Lydia? Ya puji Tuhan, berapa hari saya nggak masuk ya. Ya, Karena kesaksian. kesibukan terus ya, puji Tuhan. Dan saya juga lagi Sabtu melayani lagi ke Jakarta ya. Saya bersyukurlah Tuhan tolong ya. Artinya Tuhan kasih saya kekuatan, kesehatan ya. Memang udah beda juga ya, kelamaan berdiri juga sakit juga. Tapi saya bersyukurlah ya bisa artinya bertemu teman-teman yang selama 3 tahun ya udah nggak ketemu kan ya selama akademi itu kan. Ya. Jadi libur teman saya juga nggak persekutuan. Puji Tuhan. Baru buka 2 kali kalau nggak salah, baru 2 kali ya. Saya bersyukur ya Tuhan tolong gitu. Memang ya Tuhan sertailah ya. Dan juga di tempat saya juga ada seminar ya. Seminar juga artinya tentang karakter gitu ya. Jadi saya juga bisa ikutin juga seminar ya. Nah saya bersyukurlah beberapa hari ini memang banyak kegiatan. Jadi nggak bisa masuk tuh ya. Karena seminar juga sampai malam, selesai dari pagi gitu sampai malam. Cuma isi. Luar biasa itu. Makan sebentar aja gitu terus nyambung. Haleluya. Nelayan juga dari Jakarta juga banyak ya. Nah itulah kebaikan Tuhan. Tuhan menolong semuanya. Dan juga saya ikut juga kebaktian di Serpong, kan lagi hari Kamisnya tuh di Serpong sama Pak Joner ya. Jadi saya kan buka juga sebentar gitu ya di mobil gitu. Nah itulah sedikit yang saya bisa saksikan ya, Tuhan itu baik dan Tuhan selalu menolong di dalam masalah apapun yang kita hadapi. Tuhan tidak pernah tinggalkan ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Amin. Tuhan memberkati Bu Lydia, sehat selalu walaupun sudah usia lanjut, tapi tetap terus semangat sebagai anak muda ya. Amin. Ya, silakan Bu Lia Yabes. Kayaknya baru buka ini nih, usaha baru ini untuk kecantikan ya. Ya, biasanya banyak. Kesaksian Bu Lia Yabes. Dari Hong Kong. Shalom. Belum Ya. Pak, ini lagi baru ini aja, apa sih, promosi siapa tahu di Jakarta, Bapak Ibu ada yang kenal owner-owner yang mau buka salon, boleh sama Lia, ntar diurusin. Kayak gitu. Ya, ngucap syukur aja deh sama Tuhan, apapun yang terjadi, walaupun masih menunggu kabar dari Tuhan ya, jawaban belum ini, tetap ya udah mengucap syukur aja. Tuhan Yesus selalu baik di dalam hidup kita. Kita harus menyemangati diri, menguatkan diri kita supaya kita nggak lemes, nggak letih, nggak lesu gitu kan. Karena kalau kita letih lemes itu udah malas berdoa, ada pastinya kan itu malas ngapain kan. Ya udah, jadi ya hari-hari ini memang bukan Lia aja, mungkin banyak semua orang juga mengalami sih ini badai ini kan ekonomi memang lagi sepi gitu kan, semuanya juga lagi sepi. Jadi ya kita berusaha ini aja deh, dengar puji-pujian, lagu-lagu rohani, baca-baca firman dikit-dikit, nggak usah banyak-banyak. Kalau kebanyakan malah tengah masuk, dikit-dikit aja 1-2 ayat, yang penting nyantel ke hati gitu kan. Ya itu kan bisa buat kekuatan buat kita semuanya gitu. Ya itu aja deh, mengucap syukur walaupun di dalam terjangan badai, tetap Tuhan Yesus baik. Haleluya, amin. Ya, kalau melihat ijazahnya Ibu Lia ini bisa diterima di mana saja nih. Kalau Ibu dibantu Ibu Pak Nikolas Liang itu banyak relasi itu. Tuhan berkati Bu Lia Yabes. Iya, bukan di Serang aja Bu Lia. Ada dari Guangzhou, Cina ya kan? Ijazahnya. Ya, boleh. Cie nih menentu. Iya. Iya, Cincin ya.
Oke. Cek. Silakan Pak Pendeta Komingguan. Ya, lanjut aja. Ya, silakan Pak Nikolas satu Nikolas. lagu menyambut firman Tuhan. Pak Nikolas, biasa ada kesaksian, Pak Nikolas? Ya, saya mungkin sedikit bersaksi ya. Dikit aja, jangan Banyak. banyak. Apa itu? Setiap orang ini selalu berusaha ingin mendapatkan sesuatu yang lebih. Seperti kemarin, mungkin Pastor Komingguan atau kawan-kawan tahu ya, termasuk Pastor Komingguan juga diundang, yaitu oleh Bapak Wilson pribadi ya. Jadi kakaknya Henry pribadi. Ya, dia seorang pengusaha dan boleh dibilang konglomerat ya. Terus saya ditunjuk sebagai WL di situ dan memberikan sumbangsi lagu dan sebagainya. Tapi saya terakhir merasa bahwa tidak nyaman dengan pekerjaan ini. Karena memang Sabtu itu saya ada pelayanan juga di mana chapter Gambir ya. Jadi memang nggak bisa saya katakan dan Roh Kudus bilang nggak usah. Ya udah, saya menyatakan bahwa itu nggak nyaman buat saya. Saya tidak melihat itu orang kaya atau punya uang dan sebagainya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kaya. Amin. Dan kita nggak peduli dengan siapapun dia. Sekarang ini yang saya layani bukan manusia, maaf aja sekarang ini ya. Kalaupun saya bernyanyi untuk Tuhan. Jujur saya katakan. Ketika saya bernyanyi untuk Tuhan, apakah suara itu baik dan tidak baik didengar oleh orang? Ya saya nggak tahu. Tapi yang paling penting adalah saya memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Maka inilah kenyataan. Terus kedua, setiap saat didoakan dan sebagainya mengenai apa yang menjadi, saya tanya Tuhan, Tuhan ini memang satu lahan yang besar, ya kan? Terus Engkau sendiri yang memberikan kepercayaan pada saya 20 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang belum ada pembeli investor. Jujur saya katakan di dalam situasi begini, nggak ada orang yang punya uang itu. Sampai ratusan miliar ya. Tapi saya percaya, ya kan, kalau memang Tuhan bilang jangan jual, ya sudah. Saya tidak akan pernah jual barang itu. Dan mungkin ada maksud Tuhan yang lain. Tapi kalau memang ya, berikan investor yang baik. Seperti Pastor Mingguan selalu mendoakan saya hanya bertanya, Tuhan apa maunya Tuhan kepada saya? Bukan apa maunya saya paksakan Tuhan. Nggak bisa sekarang ini. Apa maunya Tuhan terhadap saya? Kenapa? Saya punya cita-cita cukup baik. Cukup terencana, saya dengan istri sepakat juga bagaimana cara memberkati anak yatim dan hamba Tuhan yang memang dalam kesulitan, seperti itu ya. Tapi iblis mencoba menggoda, ya biarlah dia menggoda. Saya percaya, Roma 8 ayat 31 menyatakan, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ada waktunya Tuhan. Maka saya tidak akan pernah kecewa menghadapi sesuatu apapun. Lebih baik terlambat, tapi Tuhan akan memberikan yang terbaik. Daripada kita cepat, akhirnya semuanya jadi berantakan. Maka ini kesaksian saya, bahwa jangan sekali-sekali melihat orang itu kaya, karena ketika kita melihat dia kaya, maka kita sudah memberhalakan dia dan menomorduakan Tuhan. Dan ini pengalaman saya setelah bertemu dengan orang-orang yang hebat. Orang dunia yang hebat, yang pernah saya saksikan, bahwa siapa yang tidak kenal ABCD dan sebagainya, tapi nyatanya ketika terjadi sesuatu, mereka diam dan mereka tidak bisa bantu kita. Hanya Tuhan yang bisa membantu kita. Maka camkan ini, menurut kita baik, belum tentu menurut Tuhan. Jadi yang terbaik adalah semua karena Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada hambanya dan Pastor Komingguan. Ya, silakan Pak. Kita sambut firman Tuhan, Pak. Baik. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan
janjimu terjadi bagiku. Karena Tuhan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Yesus, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganmu, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Yesus, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Baik, saya kembalikan kepada hambanya. Tuhan memberkati. Amin. Ya, silakan hambanya Bapak Pendeta Johan Untung. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita berdoa dulu ya. Bapa, kami membuka hati kami untuk Engkau berfirman, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, yang dosa, punya kekurangan, kelemahan, tetapi Allah yang memanggil kami, memilih kami untuk melakukan pekerjaan-Mu yang luar biasa, yang dahsyat. Urapi kami, urapi setiap hamba-hamba-Mu yang mengikuti ibadah Zoom pada sore hari ini. Kami percaya Allah akan hadir oleh Roh Kudus untuk memberkati kami mulai kebenaran firman Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan menerima firman Tuhan sore ini. Haleluya. Amin. Ya. Shalom. Shalom. Ya. Saya memperkenalkan diri sebentar. Nama saya Pendeta Johan Untung Sampeako. Saya dari Sulawesi Selatan. Pelayanan di Jawa sudah 28 tahun. Istri saya satu namanya Dahlia. Saya punya anak dua. Yang pertama sudah kerja di Jakarta di Rans TV, Raffi Ahmad. Dia di sana bagi HRD. Namanya Stefanus Sampeako. Ya. Ada yang kedua kuliah di Atmajaya semester 7, namanya perempuan, namanya Stella Sonia Stefania Sampeako. Ya, kami punya anak dua dan bersyukur sampai hari ini Tuhan menolong kami sampai detik ini. Baik, kita langsung membuka Alkitab kita yang sudah di-share di dalam undangan yang ada di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti jejaknya. Mungkin kalau boleh saya minta tolong semua mic-nya dibuka dulu ya. Saya ingin mendengar suaranya. Semua mic-nya dibuka. Ya. Ya. Saya mau tanya Bapak ini, saya ada ilustrasi. Bapak Ibu, ini tahu ya uang berapa ini? 50.000. Semua tahu ya? Dari jauh pun kelihatan ya? Dari jauh kelihatan. Kalau uang itu,
Kalau uang dari jauh, kalau uang itu dari jauh bisa kelihatan, tapi kalau baca firman Tuhan dari jauh tidak kelihatan. Jadi mata saya sudah kabur dan bisa baca firman. Nah, kalau ini uangnya 50, saudara. Kalau saya gulung seperti ini uang ini kan sudah kusut ini uang. Kira-kira nilainya berubah nggak? Tidak. Tetap. Tetap sama. Ya. Kemudian uang ini misalnya saya buang ke tanah dan kemudian saya injak-injak, ya, saya injak-injak uang ini, kira-kira nilainya berubah nggak? Tidak. Nggak berubah. Nah, kemudian tiba-tiba ada ayam, pas kita begitu saya buang uang ini, ada ayam yang sakit perut, persis dia buang kotorannya di atas uang ini, uang 50 ini. Nah, kira-kira kalau ketika ayam ini dia buang air besar, uang ini kena kotoran ayam ini, semuanya kena. Kira-kira saudara masih mau ambil nggak uang ini? Masih. Ambil. Masih. Ambil. Dicuci. Masih mau ambil? Diambil, Pak. Oh, berarti kita mata duitan ya? Kan duit, Pak. Nggak boleh dibuang. Iya. Tapi ketika uang ini kena kotoran ayam, nilainya juga tidak akan pernah berubah. Demikianlah Yesus. Yesus tidak akan pernah berubah. Apapun keadaan saudara, situasi apapun yang kita hadapi, Yesus tidak akan pernah berubah. Amin. Ya, dia tidak akan berubah. Nah, firman Tuhan di sore ini dia mengatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Nah, kita ini dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, tentunya ada tujuan. Nah, tujuan dari Tuhan yang pertama adalah dia memanggil saudara dan saya untuk menderita. Ini kata menderita ini banyak orang tidak suka, apalagi jemaat. Ya, banyak jemaat tidak suka dengan penderitaan karena seringkali tidak melihat dari sisi yang Yesus lakukan. Ya, mungkin boleh itu ditutup mic-nya, boleh tutup mic-nya kembali, boleh, enggak apa-apa. Yesus datang di dalam dunia ini, dia memberikan semua hidupnya, ya, dia menderita di atas dunia ini. Ketika dia memanggil saudara dan saya, tentunya Allah punya tujuan untuk kita. Apa tujuan Allah? Adalah supaya kita menikmati penderitaan Kristus di dalam dunia ini. Ya. Supaya kita menikmati, merasakan apa yang Yesus rasakan di dunia ini. Sekarang ini banyak saudara-saudara, baik itu jemaat, baik itu apalagi hamba-hamba Tuhan zaman sekarang ini, hamba-hamba Tuhan yang baru, kalau kita menempatkan mereka di desa-desa, mereka tidak mau. Mereka pilih di kota, karena di kota itu katanya lahannya enak, ya. Kalau melayani di gereja besar, enak, lahannya banyak, banyak hal yang mereka pikirkan. Coba sekarang kita memperhatikan, calon-calon atau pendeta-pendeta yang baru, kalau kita suruh mereka ke desa-desa, ada kemungkinan besar banyak yang menolak. Kenapa? Mereka tidak mau menderita. Nah, kalau kita berkata, kenapa kamu tidak mau di desa? Saya tidak mau menderita. Nah, terkadang kita berkata, justru dari penderitaan inilah kita akan melihat mujizat Tuhan. Tapi terkadang banyak yang menjawab, saya seringkali menghadapi seperti ini. Banyak teman-teman saya katakan, kalau Tuhan menempatkan kita di desa-desa dalam pelayanan, orang di sana mungkin taraf ekonomi mereka sangat minim sekali, tapi Tuhan menempatkan kita sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat Tuhan. Banyak yang mengatakan, ini sekarang bukan zaman penderitaan. Itu zaman dulu, tetapi sekarang tidak seperti itu. Sekarang zaman now, zaman bersukacita, zaman kita menikmati semua. Ini zaman modern, ya, bukan zaman dulu lagi. Ya, banyak hal yang terjadi seperti ini. Nah, oleh karena itu, kenapa mereka mengatakan seperti itu? Karena mereka tidak mau menderita dalam pelayanan. Mereka tidak melihat apa yang Yesus kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Dunia Yesus datang, dia berikan dirinya,
Dia menderita untuk kita. Dia menderita ketika dia memanggil saudara dan saya. Itu sebabnya Allah memanggil kita, memilih kita bagi orang-orang yang merespon, yang mau menanggapi panggilan Tuhan. Tentunya panggilan itu memang berbeda-beda. Tetapi sore hari ini saya mengatakan, kenapa Kristus dia memanggil saudara dan saya dan kemudian mengatakan untuk menderita. Aduh, saya sendiri kalau dipilih oleh Tuhan, ditanya oleh Tuhan, Pak Johan, kau mau pilih mana, mau menderita atau mau hidup yang bahagia? Jelas saya akan pikir milih yang bahagia, yang membuat saya tidak menderita. Tetapi ternyata bukan itu maksud dan tujuan Allah. Tuhan mengatakan kalau engkau ikut aku, untuk meletakkan kepala pun tidak ada. Kalau engkau ikut aku, harus pikul salib. Ya, kalau ikut aku, engkau harus siap untuk menderita. Menderita apa itu, saudara-saudara? Mungkin sekarang ini kita nggak menderita secara jasmani, finansial. Mungkin kita tidak menderita dalam hal ini. Tetapi yang membuat saudara dan saya tekanan yang begitu luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan kita, sebab dari sebab kita mengikut Kristus, Tuhan mau apa yang dialami, apa yang dilakukan oleh Yesus, Tuhan mengatakan kalimat yang terakhir itu supaya kita mengikuti teladannya, ya, supaya kita mengikuti teladannya. Saya berkata kepada jemaat begini, jangan pernah mimpi, ya, engkau akan melihat mujizat Tuhan. Jangan pernah engkau mimpi, engkau akan melihat mujizat kesembuhan. Jangan pernah engkau mimpi untuk diberkati. Jangan pernah engkau mimpi untuk menjadi orang yang kuat. Jangan pernah engkau mimpi untuk bisa melihat mujizat tanpa engkau harus mengalami tantangan hidup. Saya berkata kepada jemaat, jangan coba-coba melarikan diri dari tantangan hidup. Karena dari tantangan, persoalan, pergumulan hidup itu, engkau akan berkata Tuhan Yesus baik. Engkau akan melihat mujizat Tuhan. Engkau akan melihat perkara-perkara besar. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan campur tangan. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan menyertai. Engkau akan melihat mujizat-mujizat kesembuhan. Engkau akan melihat ketika engkau sakit, Tuhan engkau membuat mujizat dalam sakit penyakitmu. Saya berkata kepada jemaat, jangan coba-coba. Katakan kepada dirimu, silakan masalah datang pada diriku, karena aku tahu bahwa Yesus yang sudah menderita buat saya, dia sudah menanggung semua di atas kayu salib. Ya, dia sudah tanggung semua di atas kayu salib, maka Tuhan mengatakan harus mengikuti teladannya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, jemaat Tuhan, kita hamba-hamba Tuhan, kalau kita ingin melihat bagaimana kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita, maka hal yang pertama, jangan melarikan diri dari semua tekanan hidup. Jangan melarikan diri dari semua tantangan hidup. Tantangan hidup itu adalah hati kita diproses, mental kita diproses, perasaan kita diproses. Itu yang Tuhan proses. Untuk apa? Supaya genap janji firman Allah, supaya karakter Kristus, supaya kuasa Kristus, supaya jiwa Kristus ada di dalam kehidupan orang-orang yang dipilih. Ya, kita ini orang yang dipilih Tuhan, bukan abang-abang. Kita bukan orang yang biasa, kita orang yang istimewa. Dan saya mau berkata, kenapa harus? Saya mengatakan kita jangan mimpi, ya. Jangan kau mimpi melihat kuasa mujizat dalam pelayananmu tanpa engkau harus diperhadapkan berbagai-bagai masalah hidup. Saya mau katakan, kami masuk dalam pelayanan ya, saudara sudah tahu SOS, sahabat orang sakit. Ada rumah singgah yang disediakan untuk orang-orang sakit. Orang-orang yang sakit di dalamnya, saudara-saudara, orang-orang yang hebat dengan Tuhan, orang yang luar biasa dengan Tuhan. Mereka yang pelayanan, mereka bukan hanya melayani, tetapi semua mereka berikan hidup mereka. Orang yang hebat, orang yang, saya mengatakan mereka orang hebat. Apa yang terjadi buat mereka? Tetapi penyakit-penyakit yang mematikan datang menghampiri mereka. Penyakit-penyakit mematikan, padahal mereka adalah orang yang setia dan taat. Mereka adalah orang sungguh-sungguh, mereka orang yang setia berdoa. Tetapi kenapa
penderitaan Kristus itu ada dalam hidup mereka. Kenapa? Kenapa ada penderitaan Kristus? Karena Tuhan mau lihat hamba-hambanya, anak-anaknya. Ketika penyakit yang mematikan itu datang, apa respon kita? Apakah kita akan berkata, Tuhan terima kasih buat penderitaan dan sakit penyakit? Apakah kita akan berkata terima kasih buat semua apa yang aku hadapi? Apakah kita akan berkata, Tuhan terima kasih karena aku tahu bahwa apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Orang yang hebat dengan Tuhan. Tetapi kami selalu berdoa, Tuhan sembuhkan mereka. Mujizat banyak yang disembuhkan. Nah, kalau mereka nggak mengalami sakit penyakit, bagaimana mungkin kita akan berkata, Tuhan pembuat mujizat? Bagaimana mungkin kita akan berkata Tuhan itu luar biasa? Bagaimana mungkin kita akan berkata Tuhan membuat mujizat tanpa harus ada tekanan penderitaan yang diizinkan Tuhan. Yang diizinkan Tuhan. Ingat baik-baik. Dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan, tidak akan pernah ada sesuatu terjadi tanpa seizin Roh Kudus. Itu sebabnya Yesus naik ke sorga. Kemudian Yesus mengirim Roh Kudus untuk menolong kita. Jadi sekarang ini bagi kita hamba-hamba Tuhan, bagi anak-anak Tuhan, mari kita menjadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus yakin bahwa itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus mengizinkan semua. Kalau kita hamba-hamba Tuhan, kita mungkin sudah setia, kita mungkin sudah begini, semua kita sudah berikan. Tetapi kenapa harus ada masalah? Baik dalam jemaah, baik dalam keluarga, baik dalam pribadi kita, dan lain sebagainya. Tetapi supaya roh kita dikuatkan dalam Tuhan. Karena kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, kita tidak akan pernah mampu menghadapi. Kekuatan kita itu dari penderitaan, tantangan kehidupan rohani kita. Bukan dari makanan kita, dari uang kita, dari harta kita, enggak. Tapi tantangan yang hebat, yang luar biasa adalah ketika dagingmu, ketika pelayananmu diperhadapkan dengan satu tantangan yang tidak pernah engkau pikirkan. Itu yang Tuhan izinkan terjadi. Sebabnya mengatakan, ikutilah teladanku. Teladan apa yang ditinggalkan Yesus? Dia datang dalam dunia ini bukan sekedar dia datang. Murid-muridnya mengkhianati dia. Jangan kita menjadi orang yang agamawi, saudara-saudara. Kalau seperti Petrus, saudara coba kalau baca di dalam firman Tuhan. Dalam kitab Petrus mengatakan, dia orang yang selalu waktu Yesus berbicara, aku akan mati dan sebagainya. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia mengatakan, aku akan mati bersama dengan engkau, guru. Waduh, kalau saya boleh kata, kalau zaman itu ada HP yang bisa selfie, mungkin Petrus ini yang paling sering selfie dengan Tuhan Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus menghadapi tantangan menuju kepada kematian, siapa yang menyangkal Yesus? Petrus yang pertama. Sampai 3 kali dia menyangkal Yesus. Nah, oleh karena itu, kita menjadi hamba-hamba Tuhan, kita tidak hanya menjadi hamba-hamba Tuhan yang senang sekali untuk menjadi hamba Tuhan. Saya punya prinsip begini, berkat di kota dengan di desa, buat saya sama saja. Sama saja. Jumlah dan walaupun berbeda jumlah, tapi Tuhan menempatkan kita di tempat yang berbeda-beda, Tuhan sudah sediakan. Jadi, sangat kita bersyukur ketika kita dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Jadi siapkan dirimu untuk menerima apa yang dialami oleh Yesus. Sebab itu yang Tuhan mau. Sebab itu yang Allah inginkan dalam hatinya buat kita hamba-hamba Tuhan. Buat jemaat, buat saudara dan saya. Itu yang Tuhan mau. Jangan sampai kita menjadi orang yang dikatakan Tuhan. Banyak orang yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan, tetapi kita tidak mau menerima hal-hal yang bertentangan dengan hati kita. Banyak orang Kristen gagal dengan Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan. Saya tidak mau pakai hamba Tuhan. Banyak pendeta-pendeta gagal dalam pelayanan mereka. Kenapa? Mereka tidak sanggup menghadapi tantangan hidup. Saya sampai hari ini, saudara-saudara, ada banyak tantangan yang cukup luar biasa.
Tapi saya selalu berkata, Tuhan, terima kasih buat tantangan. Saya selalu mengatakan, kalau saudara nggak percaya nanti kalau kita tiba di sorga, saudara akan lihat, benar nggak ini Pak Johan ngomong seperti ini? Kita akan lihat nanti di sorga. Ya, kita akan lihat di sorga. Jadi saya mau berkata pada sore hari ini, Yesus tidak pernah berubah seperti uang 50.000 yang saya berikan ilustrasi tadi. Nilai uang 50 itu tidak akan pernah berubah, mau diapain pun tidak akan pernah berubah nilainya. Yesus seperti itu. Apapun keberadaan saudara, situasi apapun yang kita hadapi, tantangan apapun yang saudara hadapi, bahkan kalau saya berkata, engkau mungkin menghadapi tantangan, kepalamu pun hampir engkau nggak bisa angkat lagi karena begitu tekanan. Yesus itu sampai dia mati di atas kayu salib, dia berkata, ampunilah mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu luar biasa. Di atas kayu salib yang sudah disalib, tangannya sudah digantung, dia masih sanggup untuk berkata, ampunilah mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Terkadang tantangan itu datang dari teman-teman kita sebagai hamba Tuhan. Terkadang tantangan itu datang kepada jemaat yang kita layani. Terkadang tantangan itu datang dari suami, dari istri, dari anak-anak. Gak apa-apa. Memang Tuhan pakai itu. Kalau saudara ingin melihat sampai engkau masuk dalam kerajaan sorga, jangan mimpi engkau masuk sorga tanpa tantangan hidup. Saya mau berkata malam pagi sore ini, kita itu diberkati bukan di sorga. Kalau saudara sudah di sorga, nggak perlu lagi. Kenapa? Di sorga kita sudah bertemu. Di sorga kita sudah punya hidup, kita di sana nggak makan. Nah, kita diberkati itu ketika saudara dan saya ada di muka bumi ini. Nah, oleh karena itu firman Allah berkata, kita harus tekun. Kita hamba-hamba Tuhan, kalau kita ingin melihat karya Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, maka apapun keberadaan kita, tantangan seberat apapun, izinkan katakan Tuhan baik, Tuhan luar biasa, Tuhan baik. Saudara nggak minta pun, saudara setia saja. Setia dengan Tuhan itu tantangan datang, apalagi nggak setia. Mari kita meluruskan motivasi kita dalam pelayanan. Sorry, saya mau bersaksi sore ini. Saya banyak dipercayakan oleh melayani orang-orang kaya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maaf kalau saya mau ngomong jujur dalam hati saya. Maaf. Saya kalau mau ingin jadi pendeta kaya udah lama. Udah lama. Kenapa? Ada banyak orang-orang kaya yang kami layani, kami doakan mereka sembuh dan lain sebagainya. Sorry hamba-hamba Tuhan yang ikut di Zoom ini. Sorry. Saya selalu akan berkata kepada mereka, hal yang pertama yang saya lakukan, Bapak Ibu, saya datang mendoakan Bapak bukan karena uang. Saya butuh uang, bukan saya tidak munafik. Tetapi saya mengatakan, jangan sampai ketika saya berdoa buat mereka, mereka berpikir orang yang didoakan nanti berapa lagi duit saya mau kasih sama pendeta. Dan kemudian kalau saya berpikir kalau saya doakan orang ini nanti saya dapat berapa. Dan ini tidak akan terjadi mujizat. Tugas kita lakukan kerjamu, pelayananmu dengan baik. Biar Tuhan pakai orang lain bisa memberkati kita cara Tuhan. Tetapi kalau kita ingin melihat berkat-berkat yang luar biasa, harus melalui tekanan-tekanan hidup kita. Karena melalui tekanan itulah maka engkau akan melihat bagaimana cara Allah untuk memberkati engkau. Mungkin saudara yang punya usaha, engkau naik bangun usaha saudara. Tetap eksis dengan Tuhan, tetap berkata Tuhan itu baik, tetap Tuhan itu luar biasa. Dia luar biasa. Dia tidak akan pernah berubah buat kita, tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah. Saya merasakan itu bagaimana Allah tidak pernah berubah. Saya menghadapi banyak tantangan. Saya dipermalukan. Sorry saudara-saudara. Mari kita menjadi pemberita-pemberita Injil. Pemberita-pemberita kabar baik. Di tengah-tengah penderitaan kita. Kita salurkan berkat-berkat Tuhan melalui kesaksian kita. Kita dipanggil oleh Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di Zoom ini. Engkau dipanggil Tuhan bukan untuk jadi wartawan. Jadi wartawan hanya menjelekkan orang, saling menjatuhkan satu sama lain. Bukan itu tugas kita.
Tugas kita adalah kita menceritakan bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan ini. Walaupun saudara kita sudah tua, umur kita sudah lanjut dan lain sebagainya, kita berkata saya sudah tidak punya kemampuan, masih banyak cara Tuhan untuk menolong kita. Masih banyak cara yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, dia mengatakan, aku memanggil engkau untuk apa? Tentunya, kalau Pak Nikolas ini, Pak Nikolas ya, halo ya, kalau dia sebagai seorang pemimpin, dia memanggil seseorang karyawan, pasti punya tujuan dong. Kenapa dia dipanggil? Karena pemimpin perusahaan Pak Nikolaus ini, dia punya tujuan untuk karyawan yang dia panggil. Dia punya tujuan, bukan hanya sekedar dia memanggil. Dan demikian Kristus. Kenapa Kristus harus datang dalam dunia ini? Kenapa Kristus harus mati dalam dunia ini? Karena dia mau penderitaan Kristus ada dalam setiap pribadi kita. Saya mau katakan saudara pada sore ini, saya hanya mau berkata saya bahagia ketika saya mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa dalam kehidupan saya. Mujizat-mujizat kesembuhan akan terjadi. Bagaimana mungkin saudara bisa menceritakan kebaikan Allah? Bagaimana mungkin bisa engkau menangani masalah orang lain kalau engkau dahulu tidak mengalami dulu? Engkau harus alami dulu. Supaya ketika engkau bersaksi, kesaksianmu, firman yang kau sampaikan itu hidup. Dan banyak orang yang disembuhkan. Saya baru-baru ini ke Sulawesi, saudara-saudara. Saya bertemu dengan keluarga yang saya bertemu dengan keluarga pas saya mau KKR malam. Ya, artinya saya tiba hari Senin, KKR itu Selasa. Nah, mereka sudah persiapan di gereja untuk hari Senin itu semua WL dan semuanya sudah. Tiba-tiba terjadi perang di gereja di mana saya akan KKR. Antara pendeta dengan jemaat perang. Antara pengurus gereja dengan pendeta perang. Sampai akhirnya gembalanya, pendetanya pukul anaknya. Sampai nggak bisa bangun. Akhirnya KKR dibatali. Waduh, nama hancur. Pokoknya nama pendeta ini dihancur. Kalau saya tiba-tiba dipanggil turun. Saya tidak menyalahkan mereka, saudara-saudara. Apa yang terjadi saya nggak menyalahkan mereka. Tentu masalah mereka. Saya mengatakan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita belajar. Jadi kalau misalnya Pak Nikolaus ini ada masalah, jangan kita jadi wartawan untuk menjelekkan Pak Nikolaus, untuk menjelekkan kita. Nggak bisa. Kita tidak, jangan kita cepat-cepat, si A, di hidupnya begini, makanya dia begini. Enggak, itu bukan tugas kita. Kita mulai menghakimi orang lain. Tetapi mari kita akan mengatakan, apa yang engkau alami Pak, mari kita belajar dengan pengalaman Bapak ini. Supaya dengan pengalaman Bapak ini, kita akan semakin belajar dengan pengalaman itu, kita menjadi lebih baik lagi di dalam kehidupan kita. Artinya spot, kita memberikan spot dorongan, kita belajar dengan kejadian, oh ternyata kejadian ini tidak baik buat kita semua. Maka kita harus keluar dari situ. Kita belajar dengan peristiwa-peristiwa. Yesus melakukan semua itu. Dia mati di atas kayu. Dia datang dalam dunia ini. Supaya kita belajar apa yang Yesus kerjakan dalam dunia ini. Kita belajar kepada karakter Kristus. Kita belajar kepada apa yang Tuhan Yesus sudah berikan. Oleh karena itu tema sengsara membawa nikmat. Jadi orang di sengsara dalam Tuhan, pasti ada kenikmatan, pasti ada berkatnya, pasti ada kekuatan. Kenapa? Loh, Bapak kita di sorga dia punya langit dan bumi. Kenapa kita harus pusing-pusing? Ya. Jadi ketika tantangan datang berpikirlah yang positif. Ya. Berpikir yang positif saja kata kitab Filipi. Pikirkan yang manis, pikirkan yang sedap, pikirkan semua yang manis. Ya. Ada masalah besar apapun selalu berpikir yang positif. Maka kekuatan baru itu akan diberikan kepada kita. Apa cukup sampai di situ? Tuhan mengatakan supaya untuk itu kamu dan telah karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Mari kita menjadi berkat. Saudara-saudara, saya di tempat Sokaraja ini, saya salah satunya, ini kesaksian, jadi kesaksian saya
lembaga LDI, maksudnya Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Ini garis agama Islam yang keras. Saudara tahu, saya salah satu masuk pengurus di LDI ini, bagian humas. Saya masuk. Jadi kalau ada apa-apa hubungannya dengan masyarakat, dengan orang-orang Kristen, saya yang dipakai di situ. Jadi saya salah satu. Kemudian setiap 3 bulan saya memberikan seminar kepada LDI bersama dengan santri-santrinya. Ya, ketika saya berikan seminar tentang agama, saya nggak malu-malu beritakan tentang Yesus kepada mereka. Ada satu pujian yang mereka paling suka. Kalau saya berikan seminar lagu ini selalu mereka minta, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Lagu ini orang LDI senang sekali. Saya kasih tahu mereka tentang Yesus. Dan mereka menerima semua dengan baik. Kenapa? Karena saya sedikit Al-Quran saya tahu. Jadi saya beritakan dengan bukan main hantam. Tetapi saya belajar dalam Al-Quran. Dan tidak bisa disangkali Al-Quran. Siapa yang menyangkali Al-Quran berarti dia tidak percaya Al-Quran. Saya berkata, saya percaya Al-Quran. Kenapa? Karena ada Yesus di dalamnya. Ada Isa Al-Masih. Yang jelas-jelas mengatakan kalimat Tuhan ditiupkan ke kandungan Maryam. Yang jelas-jelas mengatakan bahwa dia akan menjadi hakim di akhirat, di dunia, dan di hari itu nggak bisa dipungkiri. Ya, saya berkata kepada mereka, agama nggak bisa menyelamatkan. Perbuatan baik nggak bisa menyelamatkan. Nah, mari kita bekerja. Saya selalu ngomong seperti itu kepada mereka. Dan saudara tahu, saya mau meninggalkan teladan baik dengan mereka. Di RT saya, saudara-saudara, tidak ada satupun keluarga bapak-bapak yang tidak pernah dengar nama Yesus. Semua sudah dengar nama Yesus. Semua dengar nama Yesus. Ada yang sudah masuk Kristen. Karena memang lingkungan gereja kami ini semua Muslim. Tidak ada orang Kristen. Semua Muslim. Saya bilang sama mereka, ada yang percaya Yesus, ada yang meminta ke gereja. Saya bilang kalau mau ke gereja jangan di tempat saya. Cari gereja yang lain saja. Nanti kalau mereka datang gereja, ada orang tidak suka, mereka protes dengan saya kan. Tapi apa yang saya kerjakan? Saya meninggalkan teladan buat mereka, saya berbuat baik dengan mereka. Saudara, di sini di gereja kami ini salah satunya halaman rumah yang paling besar dibandingkan tetangga. Jadi tetangga-tetangga saya, karena mereka punya mobil, tidak ada tempat parkir di mobil mereka, maka mobil parkir gereja di depan, samping, dan belakang, semua dipakai oleh tetangga. Gratis. Saya siapkan atapnya, saya siapkan lampunya, saya floor. Mereka masuk gratis. Kalau di Jakarta mah gua udah banyak duit tuh. Ya. Bayangin, mobil bisa masuk 30-20 mobil sekali masuk. Waduh, kalau di Jakarta ada 500, misalnya 200 aja lah satu mobil. Bayangin, ya kan? 500 satu mobil kali 30 berapa duit itu? Banyak. Tapi saya gratis. Saya tinggal, silakan pakai, yang penting hari Sabtu jam 6 sore sampai jam 10, jam 6 sore hari Sabtu sampai hari Minggu jam 10 malam tidak boleh ada yang parkir. Semua keluar. Ya. Nanti sesudah itu baru masuk. Saya meninggalkan teladan Kristus. Apa yang mereka katakan? Memang orang Kristen itu baik. Apa nama saya? Tidak. Memang orang Kristen itu baik. Memang orang Kristen itu Pak Johan baik sekali. Buktinya di sini dan sebagainya. Kenapa? Teladan yang Kristus simpan, tinggalkan kepada kita. Apakah hanya cukup dengan teladan? Mari kita mengikuti jejaknya. Ikuti jejak Kristus. Apa jejak Kristus? Dia memberikan segala-galanya dalam hidup kita. Dia berikan semua, dia berkati kita, dia cukupkan kita semua. Kita meluruskan motivasi kita dengan Tuhan. Kita perlu tantangan. Saya punya anak
beberapa waktu yang lalu, anak saya perempuan, Stella, anak saya namanya Stella, dia telepon saya. Papi, sambil dia telepon nangis. Loh, kenapa Stella kamu nangis? Papi, tadi saya minum kopi bersama dengan teman-teman saya di kafe. Saya beli, kemudian saya simpan di meja. Tidak sengaja kopi itu tersenggol dengan laptop, kena laptopnya teman saya dengan saya. Temannya laptopnya Stella kena juga tapi nggak mati. Tapi laptop teman saya, papi, mati total. Dia nangis takut. Karena laptop ini mahal harganya, papi. Dari mana papi mau dapat uang untuk ganti, papi? Mahal ini laptop. Saya bilang sama anak saya, Stella, tenang. Nah, saya mengatakan di balik tantangan itu, saya mengatakan kita berpikir, tadi saya sudah katakan, di balik tantangan kita berpikir yang positif. Ya, berpikir yang positif. Saya bilang sama anak saya, Stella, berpikir yang positif, tenang. Kalau tidak terjadi begini, Stella, engkau tidak akan pernah bisa melihat mujizat Tuhan buat Stella. Engkau tidak akan berkata, Tuhan baik, Stella. Tuhan izinkan ini karena kamu tidak sengaja. Beda kalau kamu sengaja, beda. Tapi ini enggak sengaja. Tapi papi, saya takut, papi. Mahal sekali. Dia sudah bilang sama saya, papi, teman saya ini, kalau ini diservis paling tidak 50 juta. Memang 50 juta buat kami bukan hal yang gampang. Aduh, udah deh. Tapi saya bilang sama anak saya, Stella, tenang. Bersyukur kepada Tuhan. Saya bilang sama anak saya enggak marah-marahin sama anak saya. Enggak. Ngapain kita marah? Enggak, sama Stella, tenang. Ini artinya supaya kamu berdoa, supaya kamu meminta kepada Tuhan, supaya kamu mengucap syukur, supaya kamu melihat mujizat. Kemudian saya bilang sama anak saya, jangan telepon temanmu selama 1 minggu. Kamu diam. Sambil kamu kuliah, selesaikan, kerjakan tugasmu dengan baik. 1 minggu jangan telepon. 1 minggu kemudian dia telepon, Stella, ini saya sudah bawa laptop saya di Jogja kemana-mana. Tidak ada yang bisa, tidak ada yang sanggup. Ini laptop saya harus dikirim ke Singapura. Tambah panik anak saya. Dia mengatakan temannya, ini servisnya 60 juta. Dalam hati saya, ini laptop apa yang 60 juta. Kemudian mengatakan teman anak saya ini mengatakan, Stella, ini laptopnya saya ini harganya 100 juta. Ini laptop apa ini 100 juta ya? Saya juga bingung. Baru kali ini saya dengar. Laptop apa itu? Tapi mengatakan mahal sekali, papi. Nggak mungkin, papi. Kita mau dapat uang dari mana? Saya bilang, Stella, tenang. Pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan buka jalan. Pasti Tuhan bereskan dengan cara Tuhan. Tenang. Berpikir yang positif, mengucap syukur. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Ketika laptop ini dikirim ke Singapura, yang punya laptop ini, dia tidak tahu kalau laptopnya ini ada garansi. Begitu dia kirim, dia buka. Ternyata masih garansi. Dapat laptop baru ini temannya. Yang diberkati temannya dapat laptop baru. Wah, anak saya dia mengatakan, papi dahsyat, papi baik, papi luar biasa, papi hebat, benar-benar imannya papi. Saya bilang, Stella, bereskan. Selesaikan. Kenapa? Karena Stella berpikir yang positif. Papi berpikir yang positif, Tuhan selesaikan dengan cara Tuhan. Masalah kita ketika Tuhan panggil saudara dalam pelayanan, Tuhan akan bereskan apapun masalah kita dalam pelayanan. Ketika Tuhan memperhadapkan kita dalam pekerjaan masalah kita, Tuhan memanggil kita untuk apa? Supaya engkau melihat mujizat Tuhan melalui penderitaan Yesus. Ketika Tuhan izinkan masalah terjadi dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam kehidupan anak-anak kita, dalam kehidupan saudara dan saya berkata sengsara membawa nikmat. Karena dengan tantangan itu, engkau akan melihat kedahsyatan, engkau akan melihat berkat Tuhan, engkau akan melihat lawatan Tuhan terjadi. Kami berdoa satu bapak yang stroke. Saya berkata sama dia begini, Om, percaya Tuhan Yesus akan menyembuhkan Om. Ya saya berpikir kalau orang stroke itu, tidak sembuh 100% lah, tidak ya. Pasti ada beda-beda, jalannya lah beda atau apalah beda.
Tapi ini kenyataannya, kejadiannya memang secara kita sembuh, doakan. Saya pun berdoa, ya kalau mungkin kalau orang bertanya, kita mau tanya apa maksudnya begini. Mungkin saya seringkali mengatakan, mau didoain bagaimana ini orang ini? Mau doa sembuh atau mati? Kita tinggal pilih kan? Jadi kalau mau doa sembuh, Tuhan, kalau mau hidup, hiduplah. Kalau mati, matilah. Selesai kan? Begitu saja. Tidak usah panjang-panjang. Ya kan? Ternyata dia sembuh secara total. Luar biasa. Dia sembuh. Wah, saya kaget waktu dia datang. Dia berkata, Pak Johan, apa? Karena dia orang kaya. Memang dia orang kaya. Dia datang, Pak Johan. Apa saja Pak Johan minta. Nggak usah lihat nilainya. Saya akan kasih. Saya hanya berkata, Pak, saya hanya butuh untuk kursi gereja. Saya nggak minta untuk saya. Bukan saya tidak butuh uang, butuh. Tapi saya takut jangan sampai saya diuji. Lebih baik saya ambil tengah. Kalau saya bilang, Pak, saya butuh kursi. Kursi untuk gereja. Cukup buat saya itu. Apa Bapak yang nggak mau yang lain? Ya mau, tapi saya nggak mau minta. Akhirnya saya dibelikan kursi 100 biji. Dan kursinya mahal-mahal. Waduh, kalau mau tunggu gereja kita, keuangan gereja, mungkin memang saya sudah awali sih. Saya beli satu-satu. Saya beli satu bulan satu. Saya baru beli 3, sudah datang 80. Wah, luar biasa kan? Kenapa? Memang Tuhan izinkan dulu. Saya bergumul habis-habisan. Tapi Tuhan bekerja dengan luar biasa. Buat saya yang penting, kalau Tuhan memanggil, dan saya mau mengikuti jejaknya Tuhan. Saya ingin mengikuti jejaknya Yesus. Saya mau berkata sore hari ini, kita tidak selamanya ada di atas. Tidak selamanya. Tidak selamanya kita ada di atas. Satu waktu kita akan ke bawah. Tetapi mari kita anak-anak Tuhan, Yesus tidak pernah berubah. Seperti nilai uang ini tidak akan pernah berubah buat kita. Yesus apapun keberadaan kita, ketika Tuhan memanggil saudara dan saya, nggak apa-apa. Tekanan demi tekanan datang, katakan Tuhan Yesus baik. Kita hamba-hamba Tuhan, nggak usah khawatir. Nggak usah takut dengan apapun. Saudara mungkin hidup di kota, memang Tuhan seperti itu. Tetapi mari kita hamba-hamba Tuhan. Saya mau berkata sore hari ini, bagaimana mungkin kita hamba-hambanya bisa menceritakan kebaikan kepada jemaat, kepada orang-orang lain, kalau kita sendiri tidak mengikutinya. Sorry, maaf Bapak Ibu. Banyak anak-anak Tuhan hebat bercerita tentang berkat Tuhan dan lain sebagainya. Gak mau menderita. Pelit. Saya mengatakan kepada jemaat, jangan coba-coba jemaat Talitakum pelit. Hati-hati. Kalau engkau pelit, engkau sedang membuat dirimu masuk dalam penderitaan. Saya bilang, jangan coba-coba pelit. Jadi kita semua yang ada di tempat ini, yang ruangan ini, saya berkata jangan coba-coba pelit. Kalau kita pelit, engkau sedang menampung penderitaan demi penderitaan dalam kehidupan akhir dari kehidupan saudara. Bukan cuma kita, tapi mungkin sampai keturunan kita akan mengalami itu. Dan saya bersyukur jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan. Mereka jemaat yang luar biasa. Saya bangga. Saya bangga. Saya melihat mereka bahagia, saya udah cukup bahagia sekali. Dengan Tuhan. Udah kalau hidup dengan Tuhan itu mengikuti jejaknya dia, Tuhan mengatakan supaya semua yang ada di Zoom ini ikuti jejak Tuhan. Tanpa terkecuali kita pendeta. Saya mau berkata sore ini. Pendeta dengan jemaat kita sama aja di hadapan Tuhan. Tidak ada perbedaan. Yang membuat perbedaan adalah sejauh mana kita bekerja dengan Tuhan. Ini ada tante-tante sini ya. Oma-oma ya. Oma-oma ini ada oma-oma. Mungkin oma-oma sudah nggak bisa melakukan apa-apa. Opa-opa mungkin. Tugasmu berdoa. Doa itu mahal. Nggak bisa dibeli dengan uang. Nggak bisa. Tuhan kalau mau bayar doamu, doa kita itu mahal. Maka Tuhan akan memberkati engkau dengan cara Tuhan yang mahal.
Dia berikan yang terbaik. Karena barang yang terbaik itu mahal harganya. Nah, kita dibayar dengan harga yang mahal. Tuhan memberkati kita dengan harga yang mahal. Jadi doa itu sangat mahal harganya. Saya punya istri, dia bisa berdoa dari jam 2 pagi sampai jam 5 subuh, saudara-saudara. Oh, saya punya istri ini luar biasa. Saya kalau berdoa 2 jam, 3 jam sudah mulai gelisah, sebaik. Tapi kalau istri saya, waduh, mantap. Pokoknya mantap. Ya, luar biasa. Jadi saudara-saudara yang kekasih, kita bersyukur buat firman Tuhan di sore hari ini. Kalau Tuhan memanggil saudara, bersyukur karena Tuhan memilih engkau. Masuk dalam pelayanan pekerjaannya, Tuhan memanggil engkau untuk menikmati berkat-Nya. Tuhan membawa saudara masuk dalam penderitaan Kristus. Tapi dalam penderitaan Kristus, Kristus tidak akan pernah berubah seperti nilai uang 50.000 ini. Mau diapain pun uang ini tetap nilainya 50.000. Ya. Kemudian Tuhan mengajarkan kita untuk meninggalkan teladan. Tuhan meninggalkan teladan supaya kita ikuti teladan Tuhan. Yang terakhir, supaya saudara dan saya ikutilah jejaknya. Kapan kita hidup? Saya sudah punya umur saya 55. 15 tahun lagi sudah 70 tahun. Kalau kuat terus, kalau tidak, jangan tunggu di tempat tidur. Kita sudah nggak bisa buat apa-apa, baru kita mau teriak, Tuhan saya mau melayani. Tuhan mengatakan terlambat. Terlambat. Selagi ada waktu, jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, katakan itu Tuhan baik. Penderitaan, tekanan dalam hidupmu, apapun itu terjadi, katakan Tuhan itu luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih buat firman-Mu di sore hari ini. Biarkan firman-Mu yang dahsyat, yang luar biasa akan memberkati kami. Biarkan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, kami akan belajar untuk mengikuti jejak-jejak Tuhan. Kami mau berkata Tuhan, apapun yang terjadi, kami mengalami sakit penyakit. Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Engkau tetap Allah yang sama, peduli dengan orang-orang yang sungguh-sungguh dan setia. Maka firman-Mu pada sore hari ini, kami percaya Tuhan, ketika kami ada dalam Kristus, kami ikuti jejak-Mu Tuhan. Ketika kami mengikuti jejak-Mu, kami akan melihat kekuatan Allah menyertai dalam hidup kami. Berkati kami semua yang ada di ruangan ini. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Silakan, terima kasih, Tuhan berkati. Ya, terima kasih untuk hambanya. Wah, ya, semangatnya. Waduh, mantap. Memang kita sebagai anak Tuhan ya, bukannya terpanggil, tetapi kita harus jadi orang pilihan Tuhan ya. Karena Mazmur 37 ayat 23 itu Tuhan Yesus menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan ya. Apakah perkenanan Tuhan sampai hari ini masih ada di dalam setiap kehidupan kita? Ya. Terkadang maaf kata ya, kalau kita mau melayani kita lihat situasi dan kondisi ya. Gerejanya besar atau maaf kata bagus nggak? Nah ini ya repot ini ya sebagai anak-anak Tuhan ya. Ya, Pak Nikola sampai ketawa tuh ya. Luar biasa. Sampai kemana-mana kita ya, ke pelosok-pelosok ya, masuk gang, keluar gang ya, sampai teman saya geleng-geleng kepala sama saya. Sampai Nggak ada kantongnya lagi nih, bolong. sampai ngomong begini sambil bercanda ya, nggak ada lagi yang masuk gang lebih sempit katanya. Ya, tapi kita itu harus kita lakukan ya. Jadi jangan pilih-pilih ya. Karena Tuhan Yesus itu juga waktu melayani kan turun naik gunung. Kalau kita udah enak dikasih mobil, dikasih motor ya, nggak perlu jalan kaki lagi ya. Sepatu juga pakai alas kaki, sepatu yang bagus, skate atau pentopel ya. Tapi Tuhan Yesus kan cuma pakai apa? Pakai kaki loh, ya tidak beralas. Coba. Yes. Bagaimana pelayanan kita? Ya. Kadang kita ini maaf kata ya, somse. Tahu somse? Sombong sekali. Orang bilang begitu ya. Ya, kita nggak boleh. Kita ini semua harus ikuti teladan Yesus. Karena saya pegang itu di Mazmur 65 ayat 12. Tuhan Yesus itu memahkotai tahun dengan kebaikannya.
jejaknya Tuhan itu mengeluarkan lemak. Mengeluarkan lemak itu menyatakan jejak mengeluarkan lemak itu kita bisa melihat jejaknya itu mengeluarkan bekas. Nah, kita ini harus mengikuti jejak Yesus, ya. Jadi ikuti terus apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau, ya. Kita harus bayar harga ya, kalau jadi hamba Tuhan itu memang harus bayar harga ya. Jadi kita harus berani ya, bertualang, orang bilang, bertualang di dalam pekerjaan Tuhan, ya. Karena ada satu peribahasa, berakit-rakitlah dahulu, bersenang-senang kemudian, ya. Pasti ada berkat Tuhan yang akan mengikuti setiap pelayanan kita, ya. Kayak kemarin kita sudah dengar ya, Ibu Pendeta Rosita Sitompul ya, melayani, disuruh Tuhan ke Cirebon, Kuningan, cuman modal bensin ya, isi bensin di mobil, belum tahu nginep di mana ya, belum tahu bagaimana pelayanannya, tapi itu Tuhan sediakan semuanya ya. Bahkan katanya pulangnya dibawain oleh-oleh ya, udah dikasih hotel, penginapan ya, dikasih oleh-oleh. Tapi saya jadi teringat dulu ya, saya diundang kemana, dikasih hotel kagak ya. Jadi saya harus bayar harga itu. Makan tidur di losmen. Itu ada Pak Chandra nggak tuh? Tanya Pak Chandra tuh. Tidur di losmen. Bagaimana losmen? Ya, kan pasti sederhana sekali. Tapi itu yang harus kita lakukan ya. Karena kita bukan mencari fasilitas yang mewah atau yang wow ya. Ada sebuah lagu yang mengatakan gini, sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai cara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ya, Ajari. Ya, itu lagu yang waduh, itu benar-benar kita harus melakukan kasih yang Tuhan ajarkan untuk kita semua, untuk bisa melayani. Ya, saya lagi bikin bahan khotbah lagi nih, 5M. Wah, saya harus siapin semua firman-firman. Jadi kalau saya udah ditunjuk, saya bawain yang ini, bawain ini. Ya, kalau kita bisa berkarya seperti itu ya, itu yang Tuhan senang buat kita semua ya. Bisa berkarya, ya, bisa berbagi kebenaran firman Tuhan sehingga banyak orang diberkati oleh firman-Nya, ya. Bukan karena saya pandai, enggak, tapi saya mau dengar suara Tuhan. Tuhan bilang apa, saya tulis. Tuhan bilang apa, saya tulis. Saya bikin bahan-bahan ya, supaya orang lihat, wah, ini firman-Nya mantap, firman-Nya saya diberkati, saya ditegur Tuhan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya, Pendeta Johan Untung yang sudah luar biasa ya. Pulang dari Sulawesi, dia bilang, besok saya akan melayani. Udah, catat aja jadwal saya. Saya pulang besoknya saya langsung melayani. Itu baru hamba Tuhan yang setia. Amin. Yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Johan Untung. Silakan Pak Nikolas sebuah lagu sebelum Ibu Lydia doa syafaat. Nanti setelah itu baru bincang-bincang ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Gembala. Kepada Bapak Johan Untung yang telah merespon firman Tuhan yang luar biasa. Bagaimana melayani Tuhan itu sungguh dengan kasih tanpa melihat apa dan siapa yang kita layani. Nah, ini merupakan satu bentuk daripada hamba Tuhan. Karena memang hamba Tuhan banyak yang terjatuh karena mereka lebih memilih mamon daripada memilih pelayanan. Ya. Dan hari ini adalah hari yang betul-betul diberkati. Sehingga apa? Firman ini hidup. Kita diingatkan, kita ditegur, bahkan kita mendapatkan impartasi firman yang luar biasa. Roh Kudus menyertai kita. Salam buat keluarga Bapak. Pekerjaan Bapak diberkati, pelayanan Bapak diberkati, dan hari ini adalah hari kemenangan buat kita semua. Amin.
lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Makasih Tuhan. Tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Baik, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada host. Haleluya, amin. Bapa kami dalam surga, kami boleh bersyukur. Terima kasih Tuhan. Di sore hari ini kami sudah mendapat bekal kembali untuk hari-hari ke depan. Kami boleh melangkah bersama dengan Tuhan. Biarpun banyak masalah yang harus kami hadapi Tuhan, tetapi kami tidak sendiri, kami bersama dengan Tuhan. Sebagaimana firman-Mu katakan Tuhan, temanya sengsara membawa hikmat ya Bapa. Oh, membawa berkat yang daripada-Mu ya Tuhan. Biar kuasa Tuhan terus menyertai dan campur tangan-Mu Tuhan. Masalah itu tidak mungkin berlalu dari hidup kami, tetapi kami harus bisa mengatasi masalah itu ya Bapa. Karena Tuhan selalu menolong buat kami. Sebab itu kami juga berdoa kembali buat hamba-Mu, Bapak Johan Tuhan. Kau juga berkati, Kau campur tangan-Mu dalam kehidupannya Tuhan. Kau pakai lagi lebih heran lagi Tuhan. Untuk membawa jiwa-jiwa datang kepadamu ya Tuhan. Untuk mereka percaya untuk menerima Tuhan dalam hidupnya. Biar kuasa mujizat Allah terus terjadi Tuhan. Pakai kami semua yang ada di Jom ini Tuhan. Di family ministry ini Tuhan. Biar kami terus sungguh-sungguh untuk melangkah lebih maju lagi ya Bapa. Untuk mencari kehendak-Mu di dalam setiap hidup kami. Supaya kami mengerti di dalam hidup ini apa yang harus kami kerjakan Tuhan. Biar kuasa mujizat-Mu ya Bapa terus menyertai dalam pelayanan kami. Biar kami boleh terus mengikuti jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Pamingguan sebagai pimpinan, sebagai gembala Tuhan, biar Kau Tuhan sertai campur tangan, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada-Mu, biar Tuhan terus menyertai dan campur tangan-Mu. Kami juga terus mendoakan buat Ibu Tuhan, Kau jamah, Kau sembuhkan dengan sempurnanya. Biar kuasa Tuhan terus menyertai, menolong dan campur tangan-Mu. Kami juga doakan buat anak mantu cucunya Tuhan. Kau pakai mereka semuanya menjadi hamba-Mu Tuhan. Untuk generasi yang akan datang ya Bapa. Biar kuasa Tuhan terus menyertai, menolong dan campur tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga doakan buat Bapak Pak Hendra Tuhan. Biar Tuhan juga sama jamah Tuhan. Sembuhkan dengan sempurnanya. Semua sakit penyakit yang mengganggu tangan dengan kaki kami usir hanya di dalam nama Yesus. Keluar semuanya, hancurkan semua sakit penyakit Tuhan. Jamah berikan kesembuhan yang sempurna Bapa.
Biar Pak Hendra bisa melayani kembali Tuhan. Untuk hormat kepujian bagi nama-Mu ya Bapa. Tuhan tolong semua anak-anak mantu dan cucunya. Kau berkati semuanya Tuhan. Kami percaya mujizat terus akan terjadi Tuhan. Biar kuasa Tuhan akan menyertai dan campur tangan-Mu. Terima kasih Bapak, kami juga serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Buat Bapak Direkson juga tolong Tuhan, Kau pakai terus pelayanannya. Buat Pak Nikolas juga pakai dalam pelayanan Tuhan. Berkati Bu Lita. Kami semuanya pakai Tuhan pelayanan kami ya Bapak. Biar kami sama-sama boleh mendapat berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami doakan buat hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, pakai mereka Tuhan. Amin. Menjadi terang bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kau tolong semuanya, biar kasih-Mu terus mengalir, supaya kami bisa menjadi saksi dan terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan juga tolong buat bangsa negara kami, buat Bapak Presiden, Wakil Kabinet Pusat, sampai ke daerah Tuhan tolong. Biar semuanya mereka bekerja dengan baik ya Tuhan. Biar dari Menteri Kesehatan Tuhan tolong, Menteri Keamanan juga Tuhan tolong, Bapak Tuhan, DPR MPR juga tolong. Sebagai mewakili rakyat Tuhan, biar juga mereka boleh menyuarakan hal-hal yang baik Tuhan. Kasih-Mu Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar tangan Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan terus Tuhan ibadah ini ya Bapak. Biar terus Tuhan boleh bertambah-tambah jiwa-jiwa yang datang Tuhan. Bahkan yang sudah mengikuti, berikan kesetiaan kepada kami. Supaya kami terus Tuhan untuk diam duduk di bawah kaki-Mu, menikmati hadirat-Mu ya Bapa, menikmati kuasa-Mu, bahkan menikmati berkat-berkat ilahi dan berkat jasmani Allah, cukupi semua keperluan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami, segala puji dan hormat syukur, kebesaran dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku, kepadamu lah aku percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Juga kiranya Tuhan Yesus memberkati tangan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Di dalam pekerjaannya dibuatnya selalu berhasil dan beruntung. Di dalam nama Yesus. Dan juga kiranya tangan Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya menjadi dupa yang harum. Menyenangkan hati Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada. Sehingga nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Bagi semua yang percaya, yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan dan sudah diberkati, sama-sama kita setuju katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan bincang-bincang Pak Nikolas yang Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Gembala. Tuhan berkati. Pak Derikson disuruh istirahat dulu ya. Sekarang gantian dengan saya. Haleluya, Tuhan berkati. Ya, terima kasih kepada Bapak Johan Untung. Pak Johan, ini ada pengumuman sebentar Pak Nikolas. Ini besok yang akan melayani adalah Pendeta Ibu Rini Juwanto. Ini yang mengenalkan Johan Untung ya kepada kita semua ya. 8 para hamba Tuhan dikenalin, semuanya bersedia melayani Family Ministry. Luar biasa ya, Tuhan Yesus baik ya. Jangan lupa ya, ibu-ibu hadir ya. Besok pembicaranya wanita, jadi wanita yang harus melayani juga besok ya, ibadah Family Ministry. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Nikolas. Ya. Terima kasih kepada Bapak Johan Untung. Yang tadinya saya kaget juga, kok Johan Untung mukanya beda dengan Johan Untung penyanyi. Saya kira Johan Untung penyanyi itu sudah bertobat ya kan? Karena beliau baru datang ke tempat saya, tapi kok mukanya berubah gitu loh ya kan? Tapi ini lain. Ini Bapak Johan Untung adalah yang sudah banyak mempertobatkan. Kalau itu belum bertobat, ini banyak mempertobatkan. Luar biasa Tuhan berkati Pak. Ya kan, pelayanan Bapak di sharing firman ini tentu
sengsara membawa nikmat. Karena ini biasanya orang selalu tidak mau sengsara, Pak. Nikmatnya selalu selalu kita inginkan setiap siapapun dia. Anak kecil pun kalau kasih uang dia selalu menikmati sesuatu. Tetapi ini sengsara membawa nikmat. Nah, ini luar biasa ya kan. Terkadang kita nggak tahu bahwa sengsara itu akan membawa nikmat ketika kita mengalami sesuatu, tetapi nikmatnya itu adalah di dalam Tuhan. Pekerjaan sengsara kita juga sengsara meninggikan nama Tuhan. Kalau sengsaranya kita membuat orang lain menderita, maka di situ akan membawa penderitaan tentunya ya. Maka itulah hukum tanam tuai dan tabur tuai itu penting. Ketika menanam kebaikan, maka akan tumbuh kebaikan. Ketika menanamkan satu rahmat dan berkat buat semua orang, maka itu akan menimbulkan satu rahmat yang luar biasa di dalam pohon kehidupan itu. Sehingga satu sama lain menikmati buah yang begitu nikmat untuk kebaikan dan kebaikan. Terima kasih, Pak Untung. Damai sejahtera menyertai Bapak, dan firman ini menguatkan kita, sehingga kita satu bersama lain mendapatkan siraman firman yang luar biasa hari ini. Oke, kita mulai bincang-bincang, diawali biasanya dengan Ibu Lydia. Ya, kalau kita nggak melewati Ibu Lydia ini, aduh luar biasa ini Bu Lydia. Gembala yang hebat ini. Silakan Bu Lydia. Kalau di perlombaan nomor 1 itu bagus ya. Kalau di sini nomor 1 tuh mikir dulu. Kalau udah yang lain kan enak kayaknya tinggal nyambung-nyambungin ya. Kalau kita apa tuh mau kalau dapat medali emas kan lebih enak. Harus dapat repot ya. Puji Tuhan Pak, memang sengsara membawa nikmat ya. Memang saya kan maunya seneng gitu ya sama orang, tapi ya memang saya juga banyak sih dari penderitaan gitu. Saat ini saya bisa menikmati gitu berkat Tuhan ya. Memang ya dari sakit penyakit, dari saya membantu jadi pengerja, saya diusir gitu. Musirnya juga kayaknya nggak sopan gitu ya. Sebetulnya saya tuh jadi pengerja juga nggak dapat uang kan. Kalau saya kerja mungkin dapat uang banyak ya. Saya kan ya sedikitnya ya Tuhan kasih lah gitu, kepinteran gitu ya. Itu semuanya berkat Tuhan. Tapi itulah disitulah kita bisa melihat ya. Jadi berkatnya tuh sekarang kita nikmati gitu ya. Kalau dulu kayaknya kenapa begini, kenapa begitu kan? Kok bisa begini gitu, bisa begitu gitu kan? Kayaknya nggak nerima gitu ya. Tapi ya puji Tuhan. Sekarang saya bisa menikmati gitu. Biar sekarang banyak penderitaan ya udah tinggal jalanin aja kan. Gitu kan. Bermasalah gitu kan. Nah, saya bersyukur ya sore ini Pak Johan kasih firman Tuhan kembali. Memang kalau ada apa-apa kita harus tenang, mesti sabar dengan baik gitu ya. Tadi Bapak bilangnya kalau udah tua suruh doa. Itu doa. Ya Pak ya. Jadi jangan terlalu disuruh doa kalau udah tua. Jadi tambah tua lagi dia di rumah aja. Suruh dia jalan gitu Pak. Cari jiwa gitu ya. Nasehatin yang muda-muda gitu. Biar dia maju gitu ya. Jadi kalau dia memang udah tiap hari itu makanannya udah doa ya. Memang saya tempatnya Umi Sakleo kan sekolahnya itu tempat doa kan. Umi Sakleo kan tempat doa gitu ya. Jadi saya tuh udah doa itu memang udah nomor 1. Memang semuanya kan kita diawali dengan doa ya. Jadi nggak bisa kalau nggak diawali dengan doa gitu. Nah puji Tuhan ya firman Tuhan jadi mendidik, mengajar lagi buat kita supaya kita lebih lagi mengerti nih kalau ada penderitaan apa maksud Tuhan ya. Memang dulu saya jatuh dari lift itu ya. Waduh, sekarang nih sampai nggak bisa naik lift nih Pak. Kalau ada naik lift nih nggak bisa saya sendiri di lift. Mesti ada teman. Nah, disangkanya saya nggak bisa mencet, sebetulnya mencet nggak bisa, kayaknya nggak berani gitu ya. Jadi kalau dari teman saya turun, misalnya lantai 18, dia ada yang ke 10 turun, saya ikut 10 turun. Jadi saya tunggu lagi orang ke bawah lagi. Di rumah sakit juga sama begitu. Kalau saya naik ke lantai 5, yang lain pada turun di lantai 3. Waduh, saya tinggal 2 lagi, udah nggak ada orang. Saya turun juga sama-sama ke lantai 3. Saya nunggu lagi di lantai 3, ada yang naik ke lantai 5, saya ikut lagi.
Sampai traumanya begitu tuh Pak. Ya puji Tuhan lah, Tuhan tolong. Itu boleh nggak tuh Pak trauma gitu tuh Pak? Saya tanya Bapak Johanti, gimana tuh Pak? Ya, mungkin sih kalau trauma itu ya takut jangan sampai terjadi lagi. Ya. Traumatik. Orang trauma itu kan jangan sampai terjadi kedua kali. Jadi apa? Ya. Ya kan? Jadi dia akan melangkah hati-hati banget. Ya karena dia tidak mau terjadi kedua kali. Ya kan, misalnya kita jatuh, kemudian setelah kita bisa bangkit kembali, kita trauma, kita tidak akan lewat situ lagi tempat di mana kita jatuh. Bisa jadi seperti itu. Ya. Itu, ya kan? Maksudnya ya temporary kan putus gitu, jadi jatuh itu lipnya. Jadi dari situ saya kan gak berani sendiri gitu. Di hati segini kalau saya